di benak bapa dan ibu tentang siapa yang berani-berani mengecek aku gua. Kok ada. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjut kepada pokok pembahasan kita, di mana pembahasan kita malam hari ini apa judulnya? Amalan yang berbuah hampa. Amalan yang berbuah hampa. Pembahasan yang harus kita fahami dengan baik. Pembahasan yang harus kita ketahui dengan baik. Pembahasan yang menjelaskan tentang sebuah amalan, sebuah usaha yang telah diupayakan seluruh tenaga yang dia miliki, harta, waktu dan tenaga sudah dia habiskan untuk beramal, namun ternyata amalan tersebut berbuah hampa, tidak menghasilkan, tidak mendapatkan hasil dari susah payahnya tersebut. Ada orang yang seperti ini? Jawabannya ada. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, akan ada orang-orang yang ketika hidup di dunia dia sudah berletih beramal. Dia beramal, tenaganya sudah dia habiskan. Waktu umurnya sudah dia habiskan. Hartanya sudah dia habiskan untuk beramal. Namun ternyata di akhirat dia tak mendapatkan balasan dari amalan dia tersebut. Ya, ada orang seperti ini, ada. Allah Subhanahu wa taala yang telah menceritakan, Allah yang menyampaikan kepada kita untuk kita ambil pelajaran dan untuk kita berhati-hati jangan kita termasuk kepada orang yang seperti ini. Allah menyatakan di dalam surat Al-Kahfi, di dalam surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Surat apa? Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Bagi Bapak dan Ibu yang sering membaca surat Al-Kahfi di setiap hari Jumat, barangkali sering membaca ayat ini. Allah menyatakan, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala." Qul, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kepada seluruh manusia. Apa itu? Hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Mau tak kalian aku beritahukan tentang orang-orang yang rugi nanti dengan amalannya? Allah menjelaskan, mau tak kalian diberitahukan tentang karakter orang, ciri-ciri orang, bentuk orang-orang yang nanti pada hari kiamat dia akan merugi. Bapak Ibu, dia merugi bukan lantaran karena ketika hidup di dunia dia malas beramal, enggak. Dia dinyatakan rugi nanti pada hari kiamat bukan lantaran ketika hidup di dunia dia tidak puasa, dia tidak sholat, dia tidak haji, dia tidak berzakat, enggak. Dia rugi lantaran sudah berletih beramal, sudah berletih untuk beramal. Bil akhsarina a'mala. Orang-orang yang rugi dengan amalannya. Siapa orang yang rugi dengan amalannya tersebut? Allah menyatakan, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka adalah orang-orang yang keliru usaha mereka ketika hidup di dunia, sementara mereka sudah menyangka bahwa mereka telah melakukan kebaikan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sebuah kesepakatan barangkali. Ambo ingin bertanya kepada bapak dan ibu. Ada di antara bapak dan ibu yang dah ingin masuk surga? Apa-apa kami ingin tak pak? Iyalah. Apa-apa kami yang lain ada yang dah ingin masuk surga? Ibu-ibu ada yang ingin masuk neraka? Tuah, betul pak. Buktinya namanya awak datang ke masjid kau gini,
menunjukkan awak ingin masuk surga. Setiap awak ingin masuk surga, ikut ambisi duit awak. Setiap awak takut ke neraka dan awak tak pingin masuk ke dalam neraka. Ya. Untuk bisa masuk surga, maka di antara hal yang harus awak persiapkan ia amal soleh. Di antara hal yang harus awak persiapkan ia beramal soleh. Baik amal soleh dalam bentuk yang wajib maupun yang sunnah. Ya, baik dari solatnya, puasanya, hajinya, zakat dan seterusnya. Amal soleh. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan." Surat apa itu? Surat apa itu? Surat Al-Kahfi. Ya, penggalan ayat terakhir, ayat 110-nya. Allah menyatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Siapa yang ingin berharap berjumpa dengan Rabb-nya. Kapan kita bisa berjumpa dengan Rabb kita? Di akhirat. Di mana itu? Dalam surga. Tak akan bisa kita melihat wajah Allah kecuali di dalam surga. Di antara, dan itu bahkan puncaknya kenikmatan surga, tak kalah Allah persilahkan kepada penduduk surga untuk melihat wajah Allah, sehingga seluruh jenis-jenis kenikmatan yang ada dalam surga akan terasa sirna. Karena puncak kenikmatannya itu adalah melihat wajah Allah. Tak kala Allah membuka sitar penghambat antara wajahnya dengan pandangan mata kita. Maka Allah menyatakan, "Faman kana yarju liqa' rabbih." Siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, berjumpa dengan Allah berarti masuk surga. Siapa yang ingin berjumpa masuk surga, maka syaratnya falyamal amalan salihan. Maka laksanakanlah amal soleh. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dia sebuah hal yang harus kita usahakan untuk bisa kita masuk ke dalam surga Allah, melaksanakan amal soleh. Melaksanakan amal soleh. Namun sekali lagi, ada karakter orang yang dia sudah berusaha melaksanakan amal soleh. Ini jenis amalan sudah dia lakukan, itu jenis amalan soleh sudah dia perbuat. Hampir tak tersisa dari jenis-jenis amal soleh kecuali dia sudah lakukan. Waktu, tenaganya sudah dia habiskan, umurnya sudah dia habiskan. Namun orang ini ternyata di akhirat yang seharusnya dia bisa meraih surga Allah dengan amal soleh tersebut, ternyata amal solehnya tak membuahkan hasil sedikit pun, hampa, tak sampai mengantarkan dia ke dalam surga Allah. Kenapa? Pertanyaannya. Maka ini dia poin-poin yang akan kita sampaikan, yang hendaknya setiap kita benar-benar memahami poin-poin ini. Karena inilah di antara faktor-faktor yang akan menyebabkan usaha kita, keletihan kita dalam melaksanakan amal soleh tidak membuahkan hasil, tidak jadi mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa perkara yang menyebabkan amal solehnya tak berarti, tak bernilai di sisi Allah? Perkara yang pertama, di mana dia terjatuh kepada kesyirikan. Ini yang pertama. Apa yang pertama? Kesyirikan. Ya, Bapak Ibu, sebuah kata yang barangkali kita asing dengan kata-kata ini. Kesyirikan. Namun bagi orang yang benar-benar merindukan surga Allah, dia harus paham dengan kata ini, harus memahaminya. Karena di antara penghalang seseorang untuk sampai ke dalam surga Allah adalah kesyirikan. Itu dia perkara yang dahulu para nabi, bukan kita saja, para nabi sudah memohon perlindungan kepada Allah agar jauh dari kesyirikan. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, manusia yang sudah Allah pilih, dia pasti dijamin penghuni syurga.
Namun saking bahayanya kesyirikan, Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika bima la a'lam. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari aku mempersekutukanmu, dari aku melakukan kesyirikan kepadamu dalam perkara yang aku tidak ketahui. Nabi berdoa. Nabi Ibrahim juga berdoa. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Allah menyatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan dari diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala, menyembah sesembahan selain daripadamu, melakukan kesyirikan. Nabi Ibrahim berdoa dari kesyirikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah dari kesyirikan. Kenapa mereka berdoa kepada Allah dari kesyirikan padahal mereka seorang nabi? Karena bahayanya kesyirikan. Karena amalan yang akan menghalangi kita dari surga Allah, yang akan menghancurkan, yang akan membinasakan seluruh amalan ketaatan kita adalah kesyirikan. Ya, siapa menyatakan Ustaz? Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita bacakan ayatnya di dalam firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 88. Allah menyatakan, "Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadihi." Demikian itulah hidayah dari Allah yang Allah memberikan hidayah ini kepada siapapun yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Kemudian kata Allah, "Walau asyraku." Kalau sekiranya hamba-hambaku tersebut melakukan kesyirikan, la habita anhum ma kanu ya'malun, maka akan terhapus seluruh amalan ketaatan yang pernah mereka lakukan. Akan terhapus seluruh amalan ketaatan yang pernah melakukan. Salat yang kita berletih dengannya, salat wajib yang senantiasa kita jaga di setiap waktu, salat-salat sunnah yang senantiasa kita jaga terutama di malam hari, di saat orang tidur kita bangun untuk salat tahajud. Alangkah besarnya pahala orang yang bisa menjaga salat tahajud. Puasa, tidak hanya puasa wajib, puasa sunnah hampir tidak kita lewatkan, puasa Senin dan Kamis. Zakat, tidak hanya zakat wajib, sedekah sekian banyak yang kita keluarkan dari harta kita. Bahkan kita membangun masjid, rumah Allah dari harta kita. Barangkali dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk haji dan umrah. Sekian banyak dari rentetan-rentetan amalan ketaatan, amal soleh yang kita lakukan, sehingga di sepanjang usia kita sampai saat ini, di sekian banyaknya harta yang sudah kita habiskan untuk mencari amal soleh, lantaran melakukan kesyirikan, semua itu hampa di sisi Allah. Walau asyraku, kalau mereka melakukan kesyirikan, la habita anhum ma kanu ya'malun, hapus seluruh amalan ketaatan yang pernah mereka lakukan. Siapa yang menyampaikan? Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, di dalam surat Az-Zumar ayat 65, surat Az-Zumar ayat 65, Allah menyatakan, kata Allah, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika." Wahai Muhammad, sungguh telah diwahyukan kepada engkau, sebagaimana juga telah diwahyukan kepada para nabi sebelum engkau. Apa itu? La in asyrakta, jika engkau wahai Muhammad berbuat syirik. Coba bayangkan Pak Bu, bahayanya kesyirikan sampai-sampai nabi sendiri langsung diajak bicara oleh Allah. Allah menyatakan, la in asyrakta, jika engkau wahai Muhammad berbuat syirik. Dan kita tahu siapa Nabi Muhammad, manusia paling mulia, pimpinan dari seluruh para nabi dan para rasul. Kunci sorga ada di tangan Nabi. Tak akan bisa kita masuk sorga sampai Nabi membukakan pintu sorga itu. Ya, di saat kita lontang-lantung nanti di yaumul mahsyar, maka yang hanya dapat membantu kita ketika itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan syafaatnya itu, syafaatul uzma. Kedudukan dia sangat tinggi sekali. Namun saking bahayanya kesyirikan, Allah menyatakan kepada nabinya, jika engkau wahai Muhammad berbuat syirik,
la yahbatanna amaluk, maka amalanmu akan hapus. Wala takunanna minal khasirin, maka kamu akan termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa dia rugi? Karena seluruh rentetan dari amalan kebaikan yang pernah dia lakukan hapus. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini dia penghalang pertama untuk bisa kita sampai ke surga Allah. Apa itu? Apa itu? Kesyirikan. Bahasa, kata-kata yang harus mulai kita pelajari dengan baik. Apa itu kesyirikan dan seperti apa bahayanya kesyirikan tersebut? Bagaimana cara kita bisa menjauh dari kesyirikan tersebut? Sehingga di dalam surat Al-Kahfi yang sempat kita sampaikan tadi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-Nya, yaitu masuk surga. Karena tidak akan mungkin kita berjumpa dengan Allah kecuali dalam surga. Kata Allah, siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-Nya, yaitu masuk surga, syarat pertama apa? Amal soleh. Falyamal amalan solihan, laksanakan amal soleh. Hanya sampai di sini? Tidak. Syarat yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali dia berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu pun. Kalau dia letih beramal soleh, namun bersamaan itu dia lakukan kesyirikan, bisa dia masuk surga? Tidak. Karena amal solehnya tidak akan membuahkan hasil. Amal solehnya tidak akan membuahkan hasil. Bisa dibayangkan Bapak dan Ibu, kalau sekiranya ada orang yang Allah berikan dia usia yang panjang, dimulai dari dia semenjak balik, anggaplah baliknya di usia 15 tahun, dia sudah terbimbing oleh ayahnya, oleh ibunya untuk melakukan ketaatan, solat 5 waktu. Sampai usianya 65 tahun, tak pernah solat 5 waktu ini ditinggalkannya walaupun sekalipun. Puasa Ramadan mulai dari semenjak dia balik sampai 65 tahun usianya, tak pernah tinggal. Zakat dan hajinya tak perlu dihitung berapa banyak dan berapa kalinya, karena dia orang yang Allah berikan harta yang banyak. Namun sedikit saja di penghujung hayatnya, tak kala dia mulai sakit-sakitan dan seterusnya, dia terjatuh kepada kesyirikan, dia melakukan kesyirikan, sehingga belum sempat bertaubat dia meninggal dunia dalam kondisi membawa dosa syirik ini. Bagaimana nasib dia nanti di akhirat? Bagaimana nasib orang ini di akhirat? Seluruh jenis ketaatan yang sudah dia lakukan mulai dari semenjak balik itu sampai dia meninggal ludes, tak membawakan hasil. Siapa yang menyampaikan? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Begitu bahayanya kesyirikan, sehingga Nabi SAW menyatakan dalam hadis qudsi, Allah menyatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, kalau sekiranya kalian nanti mendatangiku pada hari kiamat membawa dosa sepenuh langit dan bumi ini, dosa, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, namun kalian datang kepada aku tanpa membawa satu pun dosa kesyirikan, la ataituka bi qurabihal maghfir, aku datangkan untuk kalian ampunan sebesar itu pula. Syaratnya apa? Jangan sekali-kali bawa dosa syirik.
Lau ataitani biqurabil ardi khataya, kalau datang kepada aku kalian nanti pada hari kiamat membawa dosa sepenuh langit dan bumi, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, namun kalian datang tanpa membawa satu pun dosa syirik, la ataituka biqurabiha maghfirah, aku akan datangkan ampunan untuk kalian sebanyak dosa kalian itu. Allah mau mengampuni. Namun kalau kalian datang kepada aku membawa dosa syirik, tak ada ampun. Baik, ini dia penghalang kita pertama menuju surga Allah. Ini dia yang akan menyebabkan seluruh amalan ketaatan kita akan menjadi sirna dan hampa tanpa nilai, kesyirikan. Penyebab yang kedua, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, penyebab yang kedua adalah amalan kita akan berbuah hampa dengan kita melakukan kezaliman sesama kita. Sesungguhnya setiap kezaliman demi kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain, maka pada hakikatnya itu akan memusnahkan, menghilangkan sedikit demi sedikit dari amalan ketaatan kita. Harato orang nan wa ambil tanpa hak, darah orang yang wa tumpahkan tanpa hak, tanah orang nan wa ambil sajangka demi sajangka, kehormatan orang nan wa beberkan di hadapan umum, aib-aib orang nan wa pabuik seolah-olah awak orang nan paling barasyih, sehingga sibuk dari hari ke hari menyabui aib orang saja. Ghibah dan namimah di sepanjang jalan, pahamilah ini akan menyebabkan amalan kita hampa, habis. Walaupun kita orang ahlul ibadah, awak orang banyak ibadah awak. Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis, semoga kau ambil pelajaran dari hadis. Nabi SAW menjelaskan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, hadis riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi? Atadruna mal muflis, tahu enggak kalian sia orang yang bangkrut tu? Sia orang yang bangkrut tu? Qalu, para sahabat ketika itu menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut tu menurut kami orang yang ndak ada piti, ndak ada barang. Yo itu ndak Pak Bu. Orang yang bangkrut tu piti ndak ada, barang ndak lu ada leh. Ya ndak? Kalau ndak ada piti barang leh ada leh, bisa barang dijual. Kalau ndak ada barang piti banyak, barang bisa dibeli. Tapi kalau piti ndak ada, barang ndak lu ada, jual leh. Ayo itu orang yang bilang bangkrut. Jika cik para sahabat Nabi. Namun jika cik Nabi, bukan itu orang hakikat yang sebenar bangkrut itu, bukan itu. Siapa orang yang bangkrut itu? Jika cik Nabi SAW, kata Nabi SAW, innal muflisa min ummati, sesungguhnya hakikat orang yang bangkrut itu dari kalangan umatku, ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Besok di antara umatku itu ada nanti pada hari kiamat, dia datang dengan membawa pahala solat, datang dengan membawa pahala puasa, datang dengan membawa pahala zakat. Karenanya dulu ahli solat, pahala solat banyak je bau. Karenanya dulu ahli puasa, pahala puasa banyak je bau. Karenanya dulu ahli zakah, pahala zakat banyak je bau. Banyak pahalanya Pak Bu. Kemudian kecik Nabi, wa ya'ti qad syatama hada, namun sayang seribu sayang, inyo datang pada hari kiamat dalam kondisi pernah mencaci maki si fulan, inyo caci maki kawan orang lain. Wa qadhafa hada, dan inyo pernah menzalimi si fulan. Wa akala mala hada, inyo pernah makan harta si fulan. Wasafaka dama hadza, pernah menumpahkan darah si fulan. Wa daraba hadza, pernah memukul, meninju si fulan. Lantaran banyaknya orang dan zalimi,
Harato ko nyambil, aib orang ko nyo beberkan, yo nyo caci maki suku orang lain, kezoliman kepada orang lain banyaknya apa buat. Orang dan nyo zolimi tadi nyo datang menghadap kepada Allah meminta keadilan, meminta haknya. Allah zat yang maha adil, al-hakim, menetapkan keadilan ketika itu harus dibayar. Namun tak bisa dibayar dengan piti kerana tak ada piti di ketika itu. Tu ba'alai jika cik Nabi SAW fa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanati, dibayarlah tadi jo pahalonyo. Orang ko yang pernah nyo caci maki dulu minta keadilan kepada Allah, dibayar, diambil kebaikannya, pahalonyo diagian ke orang tadi. Adalah orang yang menuntut lo, dibayar lo dengan pahalonyo. Adalah orang datang, dibayar je pahalonyo. Jika cik Nabi sampai nak tasiso lai, pahalo kebaikannya tadi nak boleh. Pahalo solatnya nak do. Pahalo puasanya habis. Pahalo zakatnya nak tasiso. Sementara kecik Nabi masih ada orang yang meminta keadilan kerana banyaknya orang yang nyozolimi. Apa kecik Nabi lai? Maka dosa orang tadi ukhidha min khotoyahum faturihat alaih, diambillah dosa orang dan zolimi tadi itu, kemudian dipikulkan kepadanya. Datangnya orang lain minta keadilan, diambil dosa orang tadi, dipikulkan kepadanya. Ya, pahalo habis, dosa bertambah. Ada orang lebih hebat ketimbang kau. Pahalonya habis, padahal nyo balatih dulu untuk membuat pahalo, namun nyo transfer ke orang. Tak cukup sampai habis saja pahalo, ternyata dosanya bertambah lo. Kecik Nabi, thumma turiha finnar, kemudian orang ko dicampaan ke dalam neraka. Pak Bu, kalau awak santiang beribadah, ya, jangan sanang dulu. Lain tak banyak hak orang dan tak makan dakwah. Lain tak banyak hak orang dan awak langgar. Jan orang-orang dan dakik jawab acok awak gibah, acok awak gunjangan, acok awak beberkan auratnya, kehormatan dirinya, aib-aibnya. Atau dari segi harato awak pinjam haratonya namun tak namu awak membayar. Awak pinjam piti kawan tak namu membayar, lari dari hutang. Atau lebih parah daripada itu, batih tanah dan wak ganti. Dek canguk ke dunia, indak peduli jo neraka. Akhir batih tanah yang tadi sagiko, awak tambah lebar sajangka, 2 jangka, 3 jangka, sampailah kecil awak je punya kasadonya lain. Di dunia yo galak-galak awak, namun siap-siap besok di akhirat. Orang yang sarupoko besok orang yang paling bangkrut, walaupunnya orang yang rajin naik haji, dia banyak haratonyo. Walaupunnya orang yang banyak musajid nanya bangun, dia banyak pitinya. Walaupun orang yang rajin solat, rajin puasa, rajin zakat. Sehingga disabuin kepada Nabi. Di dalam hadis disebutkan, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, disebutkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad, qala rajulun, masuk waktu. Okey, siap. Ada seseorang, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna fulana yudhkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa shadaqatiha." Wahai Rasulullah, ada seorang wanita, kau ingat-ingat kau wanita kisahnya di situ, tapi tak tertutup lagi kemungkinan pak-pak masuk loh. Hati-hati. Jika kecil orang tadi, ya Rasulullah, ada seorang perempuan inyo terkenal dengan banyaknya solatnya, banyaknya puasanya, rajin sedekahnya. Orang kau. Ghaira anha tu'di jiranaha bilisanha. Kecuali orang ko acok menyakiti, mengganggu tetangganya dek lisannya. Lisannya ko acok tetangganya terganggu deknya. Apa kecik Nabi tentang wanita tersebut? Hiya finnar, inyo penghuni neraka.
Padahal nyo banyak solat, banyak puasa, banyak sedekah. Ba'a kalau sekiranya awak sembahyang malih, puasa indak, sedekah ndak pernah, mencaci orang, mencaci maki orang paling rajin. Ba nasibnya kira-kira kok. Urang na laisa rupa ko saja kecik Nabi, hiya finnar, inyo penghuni neraka. Kemudian ditanyakan lo balik, fa inna fulana yudhkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha. Adolo wanita wahai Rasulullah, inyo terkenal dengan sakete puasonyo, barangkali puasa wajib sajonyo, sakete sedekahnya, barangkali zakat sajonyo, dan sakete solatnya, barangkali solat wajib sajonyo, solat sunat malihnya. Ya, wa innaha tasaddaqu bil athwan min aqid. Kalau nyo bersedekah itu pun bersedekah sepotong roti, itu bahasa awak kira. Sepotong kue dari salju, dari keju. Saketeknya bersedekah. Wala tu'dhi jiranaha bilisan. Namun hebatnya wanita ko ndak pernah tetangganya tersakiti dek lisannya. Ndak pernah tetangganya tu merasa tersakiti oleh lisannya. Tetangganya aman, nyaman, senang bertetangga junyo. Apa kecik Nabi tentang wanita serupa ko? Hiya fil jannah, inyo penghuni sarugo. Pak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka iko menjalihkan kepada awak di antara hal yang akan menyebabkan amalan kita menjadi hampa, tidak membuahkan hasil untuk kita, adalah tak kala kita menzalimi orang lain. Baik kezaliman itu terjadi dengan membuka aib-aibnya, menyebarkan, membeberkan kehormatannya, atau dengan mengambil haratonya, atau dengan menyakiti badannya, wak pukul, wak tumpahkan darahnya. Besok di akhirat akan Allah tetapkan keadilan. Jangankan sesama manusia, sesama hewan saja Allah tetapkan keadilan besok. Kecik Nabi, besok di akhirat Allah akan pertemukan hewan kambing yang bertanduk dengan yang tidak bertanduk. Kambing yang tidak bertanduk ditanduk oleh kambing yang bertanduk, Allah akan tetapkan keadilan. Di mana Allah persilakan kepada kambing yang tidak bertanduk ini untuk menanduk kambing yang pernah menanduknya dulu. Iya, keadilan. Namun karena mereka hewan, lah selesai keadilan ditetapkan oleh Allah, Allah menjadikannya berubah menjadi debu setelah. Orang kafir ketika mencari hewan tadi dirubah oleh Allah menjadi debu sehingga tak berujung ke surga atau neraka, orang kafir pun berharap, ya laitani kuntu turaba. Aduhai kalau sekiranya aku pun bisa berubah menjadi debu ini, seperti hewan ternak ini yang telah Allah rubah menjadi debu. Kalau kambing saja ditetapkan keadilan oleh Allah, jangan baru awak makhluk yang Allah beri akal, tak akan Allah tetapkan keadilan, tak mungkin. Maka orang yang banyak solat, jangan bangga dulu dengan banyak solat awak. Orang yang rajin bersedekah, jangan bangga dulu dengan banyak sedekah awak. Orang yang rajin puasa, jangan bangga dulu dengan puasa awak. Bisa jadi awak bakurih kini untuk orang lain. Bisa jadi latih bakurih siang malam untuk orang lain. Iko hadis ko bukan untuk peminum khamar di luar tu Pak Bu. Hadis ko bagi orang yang berzina di luar tu ndak. Hadis ko bagi orang yang acok datang ke masjid. Orang yang acok baca Quran, orang yang acok solat tahajud, orang yang acok bersedekah. Untuk orang awak-awak kuah. Karena tak tertutup kemungkinan letihnya awak beramal kini untuk membuat banyak pahala orang lain, awak transfer ke orang lain. Kalau lah bantu itu nasib ketika itu besok lagi amalan kebaikan habis dikikis, sementara dosa bertambah, summa turiha finnar, kemudian dicampakannya ke dalam neraka setelah. Nauzubillahi tsumma nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi? Baik, kita lanjutkan. Perihal yang ketiga,
yang akan menyebabkan amalan kita menjadi hampa, tak bernilai di sisi Allah, adalah tak kala amalan yang kita lakukan tersebut indak sesuai dengan tuntunan yang dituntui oleh Allah, tak sesuai dengan prosedur yanglah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang menyampaikan? Nabi sendiri. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melaksanakan amalan ketaatan, amal soleh, laisa alaihi amruna, namun tak sesuai dengan prosedurnya, tidak sesuai dengan syariat kami, kecil Nabi, fahuwa raddun, maka amalannya itu tertolak. Ada orang nak berlatih beramal, berlatihnya beribadah, namun nyo ndak tahu, ndak pernah berajar, sehingga amalannya tu nyolah kira-kira amalan ko hebat, bagus, baik, ternyata syariat memandang amalan ko salah, ada yang kurang, ada syarat sahnya tu tak terpenuhi, sio-sio di dalam pandangan Allah. Apa buktinya? Hadis tadi, ya, hadis tadi. Pak Ibu rahmati Allah subhanahu. Ada sebuah ungkapan yang acuk tersebar di tengah masyarakat kita. Kecilnya apa? Ustaz, Allah sembahyang orang tu jadi bahas oleh Ustaz Allah tu. Orang yang tak sembahyang tu nak perlu dikecian. Kalau sembahyangnya perape je lah lain. Kok salah saya kaji dek sampai ke situ Pak Buah, aman awak tak perlu berajar kalau sembahyang. Namun masalahnya kaji tidak sampai di situ. Kalau ada orang sembahyang, namun wudunya tidak sah, bantu apapun hebatnya solatnya, kok khusyuknya nyo paling khusyuk, kok lamanya nyo paling lama solatnya, kok bacaannya nyo paling rapi bacaannya, makharijul hurufnya tidak perlu berajar, langsung santiang. Tapi solat nan serupa tu inyo ndak wuduk jo wuduk yang sah doh. Jadi solatnya ndak sah, sehebat apapun solatnya tu. Karena Nabi menyatakan la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur, indakkan diterima solat tanpa bersuci, tanpa wuduk yang sah. Atau wuduknya batal namun solatnya tu ada rangkaian dari amalan itu yang tinggalnya, padahal itu wajib solat atau rukun solat. Sehingga di zaman Nabi dulu Pak, ketika Nabi sedang duduk-duduk di masjid, ada orang Arab perkampungan itu masuk ke masjid, solatnya selesainya solat, nyo datangi Nabi, nyo salam Nabi, kecik Nabi ketika lanyo jawab salam dak Nabi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, ulang solat, anda belum solat. Orang Arab kampung tadi ulang solat sekali lagi. Ketika lah selesai solat, nyo datangi lo Nabi, kecik Nabi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, ulang solat, anda belum solat. Lah berapa kali? 2 kali, nyo ulang solat balik. Ketiga kali datang kepada Nabi, Nabi tetap perintahkan hal yang sama, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, ulang solat, anda belum solat. Sampai 3 kali, lalatih nyo ulang-ulang 3 kali Pak Bu. Barunya menyarah kepada Nabi, ya Rasulullah, la uhsinu ghairahu fa'allimni. Wahai Rasulullah, tidak mampu aku solat lebih bagus lagi ketimbang ini, tolong ajarkan saya. Hadis riwayat Bukhari Muslim gua. Apa pemahaman yang bisa awak ambil siko? Kalaulah sebatas solat putui selesai perkara, maka tentu Nabi tidak akan mempermasalahkan orang tadi. Nyolah solat, rukuk sujudnya lah, takbirnya lah. Namun Nabi menyatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli, diulang-ulang 3 kali, ulang solat, anda belum solat. Menjalihkan sebatas rukuk sujud saja alun selesai perkara lain. Menjalihkan awak yang lah solat pun harus awak pelajari balik. Yo leh betul solat awak pindah, yo leh sesuai dengan prosedurnya pindah. Itu jadi permasalahan. Jadi yang harus diajan pun tidak hanya orang yang lun solat, orang yang lah solat pun harus
baraja balik. Karena Nabi ternyata tidak menganggap solat orang Arab Badui tadi, padahal berkali-kalinya melakukan. Katikonya tahu kalau beribadah indak berdasarkan ilmu, kosong hasilnya, makanya minta ilmunya kepada Nabinya, menyatakan fa'alimni, berikan ilmunya kepada aku wahai Rasulullah, ajarkan aku wahai Rasulullah bagaimana cara solat nombor 2 tu. Baru Nabi ajan setelahnya. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kini lai pernah awak ulang-ulang balik, awak pelajari balik bagaimana wuduk nan batu tu ah. Bagaimana solat nan batu. Oi, lah digerete ke palu ambu. Alah ustaz berhentilah lagi. Baik. Sampai di situ kajian awak. Habis sisa lanjut. Okey. Ambu kalau lah pengurus ya pak-pak minta tu baju kecil ambu. Tapi kalau ustaz beko sambung habis sisa kira lebih mengantuk. Tu ustaz yang ceramah bentuk tip usak surang siko kau. Baik. Kita lanjut ya Pak ya. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.